Jadi sebenarnya apa yang selalu gue kerjain ke anak 99 terutama ya, itu semuanya balas dendam gue waktu gue kelas 1. Banyak banget musisi, bukan kan DJ ya, pokoknya yang berhubungan sama dunia entertainment, PL tuh banyak banget. Padahal kagak ada hubungannya sama entertainment ya. Coba gue pengen tahu tanggapan lo, apa itu ada hubungannya karena sekolah kita laki semua, di sekolah kita kerjanya main mulu, belajar dikit, gimana mungkin coba? Karena gue dengar katanya lo the most highest paid DJ. Nge-DJ tiap malam itu, Chris, itu bukan sesuatu yang gini. Bersyukur tentu, menyenangkan iya, the fee is so good gitu. Cuman bukan sesuatu yang dipikir orang hura-hura tuh menyenangkan, tapi banyak juga dark side-nya gitu loh. Paling susah actingnya tau nggak di mana? Apa? Jujur, open BO. Di mana? Ciuman sama Wulan. Kenapa? Makanya gue jujur ya, gue salah satu orang yang kalau misalnya di lokasi syuting tuh gampang banget cinlok sama lawan main. Nah yang indis-indis kayak rumah sakit, waktu itu upstairs segala macam gitu kan nggak pernah ke permukaan kan. Sampai akhirnya sekarang dunia kebalik. Justru yang dulunya indie sekarang naik jadi mainstream semua. Kalau lu percaya sama UFO dan ketemu UFO atau alien, lu bakal keme apa katanya? Oh, lu gitu. kan raja keme. Aliennya lu mau keme gimana tuh? Anjing pertanyaannya. Lu kayaknya hidup sesuka lu aja. Nanti yang lu bilang sukses atau money itu bakal datang. Gua nggak tahu di sekolah lain, cuman alumni kita sangat kuat gitu. Ketika pas kita keluar dari PL, kita butuh apapun yang berhubungan dengan kerjaan lo, itu akhirnya bisa dihubungkan dan akhirnya biasanya semuanya lancar. Betul. Iya. Winky. Chris, mantap. Thank you bro ya. Sama-sama udah datang loh. ya. Terima kasih loh. Gue inget banget dan gue ada pertanyaan yang sampai sekarang masih gue tanya-tanya nih. Apa nih? Waktu di PL, waktu gue kelas 1, lu kan kelas 3. Benar. Ya kan? Lu tuh terkenal Raja Keme. Raja Keme ya. Raja Keme tuh suka ngerjain orang gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau yang non PL tuh Keme tuh istilahnya adalah kakak kelas yang suka ngerjain adik kelas. Benar. Winky ini salah satunya. Paling ditakutin. Jadi sebenarnya asal kata keme dari mana? Itu sebenarnya gue juga mau nanya sih. Ya. Iya, karena keme kan kalau nggak salah makan kan artinya kan. Kemek ya kan. Kalau nggak salah, gue sih feeling gue dari situ ya. Oh gitu ya? Memakan gitu. Jadi kayak dimakan adik kelasnya. I eat your soul gitu. Gue pikir gitu. Karena kenapa gue waktu itu dijulukin Raja Keme, tapi sebenarnya ada itu kurang kalimatnya. Ada Raja Keme yang baik hati. Iya, entah kita diskusi dulu. Ini relatif. Bagi lu mungkin baik hati, bagi kita by the way, lu 97. Gue 97 ya. Gue 99. Jadi lu kelas 3, gue kelas 1. Iya, Waktu gue kelas 1, lu nyuruh gue apa tuh? Lu nyuruh gue bawa pakaian dalam kakak gue untuk gue nggak tahu untuk diapain. Pada saat itu gue bawa bro, gue kasih ke siapa gue lupa, pokoknya kasih ke lo dari pagi. Terus akhirnya tiba-tiba bla 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 bla, siang itu udah balik lagi tuh barang ke gue. Pertanyaan gue itu barang apa? Diapain sama anak kelas 3? Itu gue nggak tahu, gue lupa. Jangan bohong. Sumpah demi Tuhan gue lupa. Lu nyuruh gue bawa jadi sebenarnya pakaian dalam men. Jadi sebenarnya apa yang selalu gue kerjain ke anak 99 terutama ya, itu semuanya balas dendam gue waktu gue kelas 1. Gue juga pernah dikerjain juga waktu pas gue kelas 1, itu yang paling lucu banget menurut gue ya. Jadi gue pas keluar dari pintu gerbang PL gitu, kalau nggak salah sama David Cantik namanya. Pokoknya gengnya Jeff sama Alex tuh zaman dulu. Pokoknya pas gue keluar terus tiba-tiba sini lu gitu. Jadi depan PL waktu itu bukan banjir sih, kan ada got tuh, tapi lagi keisi air tuh karena habis hujan deras banget berapa hari. Tiba dia bilang kayak gini, Wing, sini lo. Enggak, Wing, dia nggak tahu nama gue. Lu sini. Nanti kalau lu ketemu sama kapten, misalnya namanya kaptennya Chris ya, namanya Kapten Chris, lu bilang ditunggu sama kita di taman belakang ya. Gue iya aja dong. Siap kak. Ya udah, nyemplung lo. Maksudnya kak, iya, Kapten Chris dia punya kapal suka lewat di sungai ini katanya. Jadi gue nyemplung segini nih, sepaha kali ya. Terus gue disuruh tunggu, pokoknya tunggu sampai Kapten Chris lewat. Ya mana ada anjing kapal lewat di got bang. Terus gue kayak, tapi gue harus siap kak aja kan. Siap kak. Oke. Terus mereka ke taman belakang, gue di situ. Jadi pas angkatan gue pada pulang nih, yang sebagian yang, ya kan gue waktu itu
pulang duluan tuh. Maksudnya gue yang lebih cepat keluar, pengen cepat pulang. Tapi ternyata gue dikerjain kan. Jadi semua angkatan gue kan ngelewatin gue gitu. Lu ngapain anjing gitu? Lu ngapain nyet? Gitu. Suruh nungguin Kapten Chris. Siapa anjing Kapten Chris? Gue juga gak tahu, mana tahu anjing, gue bilang kayak gitu. Terus gitu, selamat diving tai lo, gue bilang. Gue nungguin lama gitu. Terus tiba-tiba ada anak kelas 3 ini lewat jalan kaki. Terus gue ngeliat, ini yang nyuruh gue nih tadi. Terus gue bilang, kak gitu. Apa? Dia bilang gitu. Ada ketemu Kapten Chrisnya, gue bilang kayak gitu. Apa kata dia? Pesannya apa buat gue? Katanya salam, semoga kakak sehat, gue bilang kayak gitu. Terus bentuknya gimana? Mikir kan, kumisan kak, rada gemuk. Bego, Kapten Chris gue Cina kurus. Itu siapa? Kelas 3 ya? Oh itu gue lupa. Pokoknya dia ada sama lagi geng sama David Cantik lah waktu itu. Iya. Terus udah gitu tiba-tiba dia cabut jalan kaki, nggak tahu kemana lah. Itu gue sampai jam 5 sore. Di mana? Di airnya? Di air itu. Gila. Terus ada teman gue lewat gitu. Weng, lu nggak mau pulang aja gitu? Pulang besok gue mampus, gue bilang. Serius deh, biarin aja deh gitu. Udah nih, tiba-tiba paling tai lagi. Tiba si gengnya mereka nih dari taman belakang lewat depan PL nih, naik mobil gitu, jadi ngelewatin gue nih, gitu. Terus gue bilang, itu yang tadi kan, tidungit berhenti mobilnya, mundur, buka kaca, ngapain lu anjing masih sini, pulang lu. Lu bayangin gak kalau dia belok kelebihan kiri, kalau dia belok kiri kan gak nemu gue, ya gue apa besok pagi di situ. Semalaman gue bilang anjing, nanti gue kelas 3 ya, lihat kelas 1. Jadi gue ngerti kenapa gaya-gaya keme lo itu tuh modelnya begitu-begitu. Jadi emang kadang gini ya, ada kakak kelas yang gaya kemenya ngeselin. Kalau lu tuh ngeselin juga, ngeselin sih pasti, tapi ada unsur lucunya gitu. Gue juga inget dulu angkatan gue waktu kelas 1, lu kelas 3, kita kan kalau misalnya 17-an tuh ada konvoy. Benar. Konvoy segala macam. Terus terakhir ngumpulnya di Plaza Senayan. Di Plaza Senayan. Di Plaza Senayan, udah anak kelas 1 ngumpul, ada kelas 3, ada lu segala macam. Cuma itu rame-rame. Ada gue juga di situ. Ada lah yang disuruh kenalan sama ceweknya orang lah segala macam. Gila bro. Kita disuruh kenalan sama bini atau ceweknya orang, ada lakinya. Kan pusing juga ya. Tapi gue inget, apa ya waktu itu gue lupa gimana. Pokoknya intinya kelas 1 dijajarin ada 5 orang. Ada si A, B, C, D sama gue. Gitu ya. Terus ada es batu nih, kayak gini nih. Ada es batu, makan es batu yuk, mood. Terakhir oper, Bapak Detik dioper ke sebelah. Terus ujungnya gue yang disuruh habisin, men. Ampun. Jijik banget. Jadi ya ini Winky nih ya, kalau di mukanya dia yang sekarang teman-teman tahu kayak gini, dulu SMA kayak begitu. Anyway, sukses ya sekarang lo ya. Wah, lu juga lebih sukses lu kayaknya. Lu lah bro. Winky nih kalau misalnya kita tahu pemain film, lu pemain film, lu DJ. Dan lo very excel di industri kreatif lah, gue bisa bilang ya, kayak musik, film dan lain sebagainya. Cuman gue tahu lo ketika dari SMA lo emang udah main gitar ya, ngeband kan? Ya benar. Lo ngeband, lo emang main musik gitu. Emang kita tahu Winky yang kita tahu adalah Winky yang pemain gitar sebenarnya, anak band gitu. Nah sekarang gue tanya ke lo sekarang, lo menganggap diri lo tuh lebih kemana? Nah kalau ditanya. Kalau ditanya sebenarnya gue lebih kemana? Gue lebih ke kemana-mana sih sebenarnya. Gue kayak definisi yang nggak bisa didefinisikan gitu loh. Jadi sebuah definisi yang tidak bisa didefinisikan karena kalau ditanya semua divisi entertainment, gue pernah menjalaninya gitu. Dari yang di belakang layar sampai yang di depan layar sekalipun, gue udah pernah membuat itu semua gitu. Jadi kalau ditanya mungkin entertainer aja kali ya mungkin. Ya gue mungkin ya general aja sih gitu. Satu aja, misalnya lu harus pilih suatu saat bahwa kamu cuman boleh punya satu istilahnya profesi. Satu profesi ya. Lu harus pilih, lu akan lepas yang mana, lu akan keep yang mana. Oke, gue akan Nah, 2 boleh gak sih? 1. Aduh, 1 dong. 1 ya. Kalau 2 ya enak dong. 1 aja. Musisi deh. Musisi. Oke, musisi itu include kalau DJ tuh musisi termasuk musisi ya. Why? Cuman gini, kenapa gue tadi milih 2? Karena sebenarnya yang memang gue jalanin at the end of the day sekarang ini adalah cuma 2 memang. Yang bisa dibilang cangkang utamanya gitu. Berakting sama bermusik gitu. Nah, gue bermusik itu kan DJ itu udah kayak sebenarnya dari hobi sampai akhirnya jadi kerjaan. Terus karena
ya maksudnya alhamdulillah puji Tuhan jadwal DJ gue masih sampai sekarang dipadatkan terus nih sama yang di atas gitu ya. Dan itu membuat kadang-kadang gue pasti ada jenuhnya. Nah jenuhnya itu biasanya gue pakai pelariannya itu gue menjadi orang lain di karakter di film atau series. Ngerti. Jadi begitu. Ibaratnya gue kayak kabur sesaat untuk menikmati sesuatu yang bukan rutinitas gue gitu. Karena nge-DJ tiap malam itu, Chris, itu bukan sesuatu yang gini. Bersyukur tentu, menyenangkan iya. The fee is so good gitu. Cuman bukan sesuatu yang dipikir orang hura-hura tuh menyenangkan. Tapi banyak juga dark side-nya gitu loh. Kayak luar, ya maksudnya terlalu panjang gue ceritain. Cuman intinya banyak yang gue merasakan bahwa gue pengen sedikit rehat dari dunia ini dikit. Nah kalau di dunia film, walaupun gue tahu juga ada dark side-nya dan ada capeknya juga. Cuman gue bisa jadi bukan diri gue gitu loh. Gue bisa, makanya ketika pas gue masuk dan gue sangat serius banget di acting itu karena I try to be not me gitu, at all gitu. Jadi gue bisa merasakan, misalnya, makanya gue jujur ya, gue salah satu orang yang kalau misalnya di lokasi syuting tuh gampang banget cinlok sama lawan main. Ke bawah ya. Lu sangat lu sangat menghayati artinya. Karena maksud gue jadi bisa jadi, maksudnya itu hak prerogatif seorang aktor juga kali ya menurut gue. Jadi kayak gue bisa merasakan sesuatu yang nggak pernah gue rasakan kalau gue menjalani hidup gue biasanya gitu. Gue nggak mencari cinlok ini juga, atau gue nggak mencari rasa marah yang baru lagi. Di kalau karakter lagi marah, lagi sedih, cari rasa sedih enggak. Cuman biasanya karena gue udah rutin nge-DJ ini pasti kayak gini kan, koridornya udah pasti lurus gitu. Cuman kalau pas pindah ke sini, gue bisa jadi benar-benar fokus di ini, jadi gue jadi lupa sama ini nih. Jadi pas gue balik ke sini lagi, gue fresh lagi. Jadi gue nge-DJ-nya kayak gue brand new me lagi nih, beda lagi. Gue sih selalu kayak gitu. Jadi gue selalu milih itu. Cuman kalau emang harus milih, ya sekarang yang paling jalan yang gue jalanin sekarang ya paling rutin ya DJ sebenarnya. Gitu. Dan gue akan retire di 50. Lu udah planning begitu? Udah planning gitu. 50 adalah tur terakhir gue. 51 gue masih tetap nge-DJ sampai the rest of my life. Cuman nge-DJ-nya bener-bener terserah gue. Maksudnya gue gak mau dikontrol lagi sama market. Just for hobbies gitu. Just for hobbies. Jadi kayak gue mau nge-DJ lagu ini ya take it or ya you like it or not, gue akan mainnya kayak gini. Mau yang datang 10-20 orang gak masalah. Cuman kalau sekarang gue nggak bisa, karena gue ngerasa diri gue ini adalah sebuah produk komoditi yang begitu gue main, at least gue harus tahu nih salesnya harus berapa. Karena ada beban tersendiri ke gue dan manajemen gue. Ketika gue nge-DJ itu kan they pay me a lot, so gue harus ada give back responsibility juga. Gue harus juga bisa menghasilkan sales yang bagus buat promotor ataupun IO ataupun klub atau festival, supaya mereka nggak rugi dan mereka ngeliat gue juga kerjasamanya bagus. Nah itu hal yang mungkin banyak orang sebagai kita bukan bicara seniman ya, sebagai produk bisa gini. Sebagai produk tuh dalam arti lu sebagai artis nih kan, lu produk nih. Kadang-kadang lu cuma memikirkan gimana gue perform yang bagus aja, orang mau suka mau enggak terserah gitu. Kalau posisi di gue sekarang nggak bisa kayak gitu, karena udah terlalu too much money involved ke guanya. Gue ngerasa sama tim bahwa gue harus win-win solution lah sama CEO-nya. Lo gitu. Harus bring value juga buat orang yang hire lo atau siapapun itu. Tapi itu jadi beban nggak buat lo? Itu masalahnya. Itu jadi beban, dan beban itu biasanya selalu bisa hilang kalau gue ke dunia acting. Tapi gini bro, pertanyaan gue, kenapa itu jadi beban ya? Maksud gue ngerti. Kayak misalnya gue juga syuting film, produser bayar gue sekian dan di expect hasilnya bagus gitu kan, pasti kita jadi beban gitu ya. Tapi kan kalau lu sebagai DJ kan ibaratnya ya, meskipun lu mungkin ada tim ya, banyak people involved untuk your success. Tapi kalau yang orang lihat kan ya one man show, ya Winky, DJ Winky ya DJ Winky gitu. Dan setahu gue every time you play pasti full house. Jadi itu kenapa itu masih jadi beban? Justru itu kan lu udah kayak ya udah begitu jalur yang dikasih sama semesta bahwa lu rezeki dan jalurnya di situ. Itu kan yang lu lihat. Dari sebulan itu misalnya gue main almost every day bisa dibilang ya, beda-beda kota gitu. Bahkan sehari bisa 3 kali main apa segala macem. Ada aja flopnya ada. Nah itu juga itu kan yang ngebuat kita kayak, aduh, gini. Ada orang yang nggak peduli. Bahkan banyak yang nggak peduli. Ya nggak apa-apa. Yang penting gue udah main full. Sesuai dengan kuota, tugas gue udah selesai ya gitu. Gue mau main apa yang gue mainin, ya udah terserah. Marketing itu urusan lu. Sebenarnya yang bener gitu. Cuman kalau gue sama tim tuh kayak ngerasa bahwa
gue nggak bisa kayak gini nih. Kalau misalnya kayak gitu, menurut gue ekosistemnya akan menjadi rusak. Karena jadi nggak ada connectivity antara si promotor IO sama kita sebagai DJ, nggak bisa kayak kerjasama duduk bareng gitu. Kayak tiba-tiba untuk membuat suasana tuh semuanya menyenangkan buat kita pelakunya dulu ya, bukan si penikmat ya. Karena penikmat ini menurut gue tugasnya gue menghibur mereka untuk mereka belanja terus di klub. At least selama gue main 1,5 jam itu, salesnya tuh harus meroket. Jadi gini, grafiknya terus ada. Dan itu biasanya tim gue nyatet nih. Jadi misalnya gue ada gagal, misalnya gue lagi ngamut atau segala macam, tim gue udah bilang, Wing, 2 hari terakhir nih menurut kita main lu fucked up banget sih. Dan ngebuat orang tuh kayak lu terlalu kebawa emosi lu gitu. Oke, sebentar ya. Gue juga penikmat musik. Apa sih bahasa kita? Elektronik lah ya. Elektronik lah ya. Gue dari zaman dulu gue demen party lah gitu. Gue tahu banget segala macam. Gue juga tahu kalau DJ mainnya jelek tuh gue tahu. Tapi gini ya, kalau lu gini, tadi tim lu bilang lu mainnya fucked up banget, apa segala macam, berimbas penonton tuh jadi moodnya nggak naik. Benar. Itu kenapa? Maksudnya apa? Apa misalnya lu kenapa lu mainnya terlalu dropnya salah atau apa? Jadi ya gimana ya? Namanya juga kita sebagai pelaku seni, kadang-kadang kita tahu formula yang akan bikin sukses di dance floor. Kita tahu banget nih. Dari menit pertama kita mulai sampai menit terakhir kita main, kita udah tahu nih pasti kurang lebih flow-nya akan dibawa kemana. Dan kita kan udah punya demografinya tuh per Indonesia tuh kita tahu. Di Palembang nih sukanya kayak gimana musiknya, di Bandung seperti apa, di Jakarta beda-beda nih, Bali seperti apa gitu. Nggak bisa semuanya disamaratakan gitu. Nah, cuman ada aja tiba-tiba suatu saat yang gue lagi moodnya tiba-tiba drop banget, tiba-tiba gue jadi milih lagunya tuh kayak energinya tuh kerasa gitu, tau gak lo? Yang jadi flat gitu. Walaupun gue udah berusaha untuk kayak nggak nih, salah nih formula gue, harusnya untuk klub ini di area ini di kota ini nih harusnya kayak gini nih gitu. Cuman kayak nggak bisa aja gue ngebawanya. Atau kalaupun gue ngebawain lagu yang sama, tapi kelihatan dari gestur gue kayak nggak menjadi satu gitu. Iya, nggak menjadi satu gitu. Nah itu biasanya ketika gua nggak ngedeliver itu ke si penonton itu, energinya nggak nyampe, itu akan sampai ke paling belakang itu berasa. Sama seperti kita di film lah. Ketika kita berdialog, dialog kita nggak nyampe ke penonton, akan berasa bahwa ini actingnya palsu jelek, nih, gitu. actingnya jelek gitu. Kurang lebih sama lah. Maksud gua kayak gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu yang bikin gue jadi kadang-kadang beban gitu. Gue dengar katanya lu the most highest paid DJ sekarang. Sekarang udah nggak. Tahun ini nggak. Siapa ya sekarang? Sekarang udah ada satu yang lebih tinggi dari gue. Oke. Tapi klaim itu berarti benar ya, bahwa sebelumnya lo the most. Cuman ini yang harus gue. Jadi gini. The highest paid. The highest paid gue sempat megang 3 tahun terakhir memang. Itu gue terus tahun ini ada lagi satu yang the highest paid itu. Cuman gue itu sebenarnya sama manajer gue tuh bilang kayak gini, bahwa ingat ya, istilah the highest paid DJ in Indonesia gitu, itu bisa jadi senjata makan tuan loh. Itu yang menjadi beban. Kenapa? Karena lu dibayar mahal, pasti kan orang yang bayar mahal lu berharap profitnya gede juga kan. Ketika lu nggak bisa ngasih profit gede itu, lama-lama kan mereka akan mikir, nggak make sense nih pakai Winky nih, dengan ridersnya kayak gini, harganya malah jadi segini, begitu ya. Mendingan gue cari yang lain aja di bawahnya atau segala macam gitu. Nah sekarang ada yang lebih tinggi jauh di atas gua karena dia lagi naik banget dan segala macam kayak gitu. Cuman berapa kali itu gua udah 30 tahun nge-DJ ya. Tahun kemarin itu adalah persis anniversary 30 tahun gua. So jadi gua belajar bahwa ada 5 era di mana orang yang naikin harga gila banget, turunnya langsung mati. Gila banget, turunnya langsung mati, langsung cepat gitu, teng gitu. Nah, gue mendingan steady aja, naiknya pelan-pelan segala macem, untuk supaya orang tuh make sense aja gitu. Jadi kemarin jujur ya, 2025 ini, by the time start from Januari tuh semua promotor tuh semuanya udah kayak ngasih blank kontrak gitu.
karena biasanya kayaknya gue nggak tahu ya, cuman kayaknya mereka mikir bahwa oke Wingky 2025 nih akan naik harga dan ridersnya pasti akan naik. Dia ngasih tahu boleh nggak minta dari awal, pengen tahu nih Wingky berapa sekarang. Lu suruh isi angka gitu maksudnya? Isi angka. Gue malah downgrade, angkanya sama, tapi semua yang biasanya ridersnya gimana itu semua jadi negotiable banget. Gue bilang kayak gitu. Ya kita berbicara sistem marketing dan politik aja lah gitu. Ketika pas kita tahu ada tim lain yang dar gitu, maksudnya kan kita harus tahu nih, oke dia kayak gitu berarti kita harus mainnya kayak gini. Kalau kita lebih gila nggak bisa lah, karena gue senior gue harus lebih. Itu menurut gue lu nggak ngelihat ekosistem secara keseluruhan. Banyak lagi maksud gue juga di Indonesia yang pelaku industri gitu, industri ya bukan pelaku seni ya, pelaku industri yang karena gue lagi viral nih segala macam, pokoknya gue gaspol aja deh, gue minta ini segala macam. Itu ya lu cuman tinggal berapa menit juga lu bisa hilang gitu menurut gue. Itu yang lu harus tahu. Contoh misalnya kita berdua kan kita lumayan deket ya, dari zaman dulu kita tahu misalnya satu PH lah yang kita sering kerja sama. They give us everything kan, iya kan. Dan menurut gue ya gue sebutin aja nggak apa-apa. Maksudnya Soraya sama Hitmaker kan salah satu one of the best PH yang pernah I ever work with lah. Betul. Jujur ya. Terutama Rocky Soraya, dia selalu all out lah buat pemainnya segala macam. Cuman bukan berarti lu take it for granted gitu menurut gue, iya kan. Untuk bisa kita kerja sama panjang sama orang kayak gitu, yang orang udah baik itu, kita nggak bisa jadi kayak ngoyo untuk pokoknya gue harus kayak gini. Kalau misalnya kita udah nggak sama mereka lagi, kita ke PH lain belum tentu dikasih. Dan akhirnya gimana? Lu akhirnya gengsi dong. Kan kemarin gue digini, gue harus segini terus, nggak bisa men. Lu tuh harus fleksibel aja menurut gue kayak gitu. Betul. So bijak. Oke, gue juga ada satu pertanyaan nih. Sebagai seorang DJ gitu ya, gue tahu misalnya jadwal gitu. Kadang kita yang party aja, kita clubber gitu ya, kita yang clubbing aja capek. Kita capek ya. Tapi kan kalau kita ngelihat DJ kan, ya udah main segala macam. Tapi kalau misalnya ngelihat jadwal dan selalu kerjanya malam dan jedang-jedung dan ketemu orang yang berbagai macam, gue pengen tahu itu capeknya di mana sih? Capeknya, gue buka ya. Capeknya adalah ketika gini, lu kalau datang sebagai penikmat, sebagai clubbers gitu. Datang kan lu pasti party minum segala macam gitu, ya kan, dan lu ngerasa ini yang menjadi penyakit menurut gua di seluruh, nggak tahu ya di luar negeri, cuman kayak di Indonesia terutama kota-kota gede ya, nggak tahu di mana. Gua akhir-akhir ini sering menemukan menurut gua crowd atau customer gitu yang menurut gua udah kayak melewati batas kadang-kadang. Gimana itu maksudnya? Dia spend gede. Dia mikir dia bisa can do anything, karena misalnya gue udah buka nih 40 juta table. Apa table gitu. Gitu. So I can request anything that I want. Ke DJ-nya. Kadang-kadang malah masuk DJ booth terus nyawer. Yang nyawer pasti semua orang yang di DJ booth kan suka ya. Kalau gue nggak pernah ngambil saweran sama sekali. Gitu. Saweran gue selalu gue bagiin untuk MC-nya atau siapapun lah yang ada di situ nih, ambil aja gitu. Walaupun gue pernah dapet saweran waktu itu, ya gue nggak tahu kalau DJ cewek-cewek yang gitu-gitu ya. Cuman kalau gue untuk cowok lumayan lah, gue sempat dapat almost 30 million di sawer. Turut gitu dalam satu hari itu gue bagi-bagi aja. Nah, cuman kadang-kadang caranya gitu loh, kayak tiba-tiba lempar ke di atas kepala lu lah atau apa. Nah itu kan kadang-kadang makan hati ya. Maksud gue kayak gue tuh manusia juga kali. Kayak maksud gue kayak edan banget lu kayak gitu. Nah itu yang membuat gue capek batinnya tuh di situ. Itu maksudnya kayak terus udah gitu I have to play the song over and over again. Udah dipasang terus ya si spender kita pengen dipasang lagi. Gue bilang emang gue main buat dia doang ya, lu pikir private party atau apa gitu. Cuman ya dalam hati gue kadang-kadang kayak gila ya, maksud gue kayak angkatan gue dulu, angkatan waktu di 97 sampai waktu Hogi segala macam. Ini angkatan gitu. DJ atau angkatan PL maksudnya? DJ. Ya maksudnya ya angkatan DJ, angkatan PL, angkatan 90-an lah, 2000-an tuh orang tuh respect di DJ men. Jadi kayak lu mau main apapun, ya gue dengerin aja gitu. Lu nggak suka ya lu cabut dari klubnya, lu suka lu stay. Tapi lu nggak ada ganggu ganggu DJ-nya gitu. Nah sekarang tuh kayak nggak ada boundaries, nggak ada batasan gitu loh antara DJ sama crowd. Kayaknya mereka bisa ngelakuin apa aja ke kita gitu. Jadi kayak tukang masang musik aja gitu ya. Tukang masang musik mentok itu kadang-kadang kayak gitu. Nah, sedangkan ya itu yang membuat gue pengen 50 tuh selesai dan gue pengen nge-DJ yang untuk gue happy aja gitu. Bukannya gue nggak happy ya, ada banyak juga gue happy-nya. Cuman kayak kadang-kadang kayak aduh ini lagi gitu lagunya.
Sekarang gini, gue nanya deh, itu gue ngerti banget sih, kayak begitu. Kadang kita sebagai seniman kan kita mengeluarkan, kita mengekspresikan karya seni gitu ya. Karya seni, ketika orang itu tidak melihat itu sebagai karya seni, tapi sebagai yang tadi lu bilang kayak komoditi atau kayak produk, ya kadang kita di hati kita ada something lah. Tapi kan kita sadar diri bahwa ya this is I professionally do it. Ya ada hal-hal tersebut yang harus kita kompromiin lah gitu ya. Nah, sekarang gue mau nanya ini deh. Lu bilang lu udah 30 tahun nge-DJ? Yes. Di dunia musik lah, musisi gitu ya. Zaman dulu itu kan digital nggak kayak sekarang nih. Terutama untuk distribusi, untuk mendengar musik dan untuk I don't know, copyright dan segala macamnya. Gue pengen tahu tanggapan lo atau lo punya pandangan mengenai transisi ini dari lu udah malang melintang 30 tahun terjadi transisi analog ke digital. Apa sih imbasnya? Apa yang membedakan industri pada saat itu dengan pada saat sekarang? Zaman dulu itu menurut gue monopoli industrinya. Zaman dulu ketika belum ada digital itu? Belum ada digital, jadi semuanya masih di monopoli sama label mainstream ya semuanya. Ikut labelnya? Terus gitu radio masih memegang peranan penting zaman dulu. Contoh misalnya Nikita deh, band misalnya Nikita punya band nih, Susu. Zaman dulu ngeluarin album. Itu biasanya kalau misalnya dia sukses dibeli sama label. Udah gitu lu udah sangat terstruktur dan terorganisir, pokoknya sangat rapih bahwa lu 1 tahun lu ngeluarin 2 album ya gitu. Nanti lu akan tur ke sini berapa titik segala macam. Nanti radio akan muterin berapa ini. Pokoknya semuanya udah serba diatur dan lu dapat kayak cash in advance, tahu gue ya kalau band ya gitu. Nah, jadi semuanya tuh udah serba kayak oke, gue tahu nih gue bakal kayak gini. Cuman jeleknya itu dari sistem yang seperti itu adalah jadi akhirnya yang mau berkarya tuh susah muncul ke permukaan. Karena betul. Semuanya diambil sama label major dan diatur sama mereka musiknya tahun ini harus seperti apa. Pop Melayu lah atau apa segala macam. Nah, yang indies kayak Rumah Sakit, waktu itu Upstairs segala macam gitu kan nggak pernah ke permukaan kan. Sampai akhirnya sekarang dunia kebalik. Justru yang dulunya indie sekarang naik jadi mainstream semua. Paham gak lo? Ya, betul. Kayak Hindia deh. Menurut gua nggak mungkin India zaman dulu tuh bisa jadi mainstream. Tapi sekarang jadi mainstream, malah jadi apa namanya main act di festival gitu. Justru yang kayak pop Melayu bisa dihitung pakai jari yang bertahan yang kayak India gitu. Yang tadinya indie bisa jadi mainstream itu karena terbantukan oleh, menurut gua terbantukan karena udah adanya platform digital yang semua orang bisa rilis kapanpun. Sendiri. Kayak Spotify, semua portal musik lah. Start dari situ, terus udah adanya berbagai macam sosmed kayak Instagram, kayak TikTok dan segala macam. Jadi lu bisa upload apapun yang lu mau kapanpun dengan tema apapun, terserah jidat lu lah, intinya kayak gitu. Nah, itu bagusnya adalah jadi semua talent yang selama ini terkungkung nih jadi kebuka gitu semua. Kebuka, jadi kayak gue bisa ya sekarang gini deh, kita nih bikin podcast nih, diskusi taman belakang. Kita bisa ngomong anything that we want kan, tapi nggak mungkin kalau di TV kan lu pasti banyak banget kan, iya kan, talk show di TV tuh kok nggak boleh inilah, nggak boleh inilah, nggak boleh ini. Nah, sekarang kayak lu bisa apapun itu, jadi membuka kesempatan digitalisasi ini membuka kesempatan kita untuk bisa jadi apapun yang kita mau. Jeleknya, itu tadi bagusnya. Jeleknya adalah apa yang cepat naik ke permukaan, turunnya juga biasanya cepat. Betul. Itu dia. Sama ini, gue juga sependapat sama lo ya, bahwa di era digital ini tuh kita bisa lebih punya opportunity yang sama dengan semua orang nih, kayak teman-teman yang di sini tuh opportunity-nya sama. Kalau lo mau terkenal, lo punya karya, lo bisa publish by yourself segala macam. Tapi gue melihat ini bukan hanya di musik aja, termasuk di film, di buzzer, di influencer atau apa segala macam. Karena zaman sekarang orang bisa hanya dengan kamera, dengan mic, dengan komputer, dan dengan kuota internet, dia bisa menjadi terkenal. Gitu ya. Kalau zaman dulu, kita, paling nggak dari kita awal ya, kita harus, kalau mau main film, kita harus casting dulu. Datang, casting, ketemu produser, segala macam. Oh, dapat nih jobnya, habis itu baca skrip, apa, syuting, ada sutradara, ada kru, ada apa, segala macam, filmnya tayang, orang jadi tahu kita terkenal. Benar. Proses untuk menjadi terkenal itu panjang, benar. Dan itu gue merasa bahwa gue terkenal, lu terkenal karena ada orang-orang lain yang support. Nah, sekarang karena satu orang bisa hanya dengan kamera, dengan kuota internet dan dengan komputer dia bisa terkenal, dia merasa bahwa
dia just by himself, terkenalnya. Jadi agak songong. Dia lupa daratan dan merasa bahwa karena udah punya followers, dia bisa mengapain aja. Oh, followersnya bakal backup dia. Dia lupa bahwa attitude lah. Ini gue ngomongin mengenai attitude. Ada yang iya, ada yang enggak. Contohnya kalau menurut gue yang enggak, yang orang yang sama masih sangat beradab sekali. Masih banyak juga. Salah satunya kayak Christo Immanuel. Dia bukan anak PL sih. Cuma maksudnya Christo gue ngikutin dari awal dia yang niru-niruin suara orang tuh. Tahu gue Christo. Apa bahasa Inggrisnya itu apa namanya? Impersonating. Kayak gitu sampai akhirnya dia jadi pemain film kan. Dan actingnya bagus banget, men. Gue fans banget sih sama dia. Jadi maksudnya dia yang sisi bagusnya ya. Cuman banyak yang songong, emang banyak. Itu banyak banget yang merasa bahwa gue menjadi dikenal orang karena gue sendiri. Jadi dia tidak merasa ada banyak pihak yang membuat dia menjadi seperti sekarang lah. Dan itu gue ngeliat di generasi sekarang banyak banget. Banyak banget kalau itu. Nah, Wing. Jadi gini, kalau misalnya tadi balik lagi ke digital, analog gitu ya. Mendingan era dulu atau era sekarang? Ya kalau lu nanya sama gue sih sejujurnya ya, gue era dulu lah. Karena effort itu buat gue penting sih. Capek untuk mencari sesuatu yang lu pengenin tuh menurut gue crucial ya. Kayak contoh misalnya pengen nyari dulu, lu tau ada Duta Suara di Sabang gak sih? Tahu lah. Kayak dulu gue mau nyari kaset Sepultura yang live di Brazil gitu. Kayaknya nyari terus pesen dulu gitu, terus nunggu rebutan kalau datang gitu kan. Mas sudah datang kasetnya pas sampai sana terus tiba-tiba ya udah kebeli gitu, ngerti gak lo? Kalau sekarang kan gampang, lu download cari ya begitu beres udah gitu. Nah itu sesuatu yang menurut gue kangenin sih. Kalau gue harus dipilih, gue lebih baik bersusah-susah kayak dulu kalau gue. Tapi juga gue tidak menolak teknologi jujur gitu. Cuma teknologi itu jadi kayak semua yang berhubungan dengan art atau apapun itu jadi lewat begitu saja menurut gue. Gitu. Kayak musik ya dulu kalau misalnya kita beli ke Mahakam, Aquarius gitu-gitu kan. Kayak gitu. Kita beli kaset, beli CD itu ada sampulnya dan itu kita simpen, covernya kita pajang, ada fisiknya. Jadi kayaknya ketika pas lu dengerin lagunya, begitu lu pasang kan, karena repot kan fisik segala macam begitu pas ataupun vinyl gitu, begitu lu kayak ada effort dan lu jadi niat untuk dengerin. Karena gue udah capek dapetin lu. Kalau sekarang kayak udah Spotify kadang-kadang taruh udah lewat. Take it for granted ya. Take it for granted ya. Tadi kita bahas mengenai dunia musisi gitu ya, per-DJ-an segala macam. Sekarang gue mau masuk ke yang film deh. Tapi gue pengen tahu dulu nih dari lo. Makanya tadi pertanyaan gue pertama, lo merasa apa sebagai musisi ya, lebih musisi. Nah tapi dari kesibukan lo itu, bobot atau komposisi untuk yang syuting dibanding dengan yang musik itu seberapa banding berapa sih? Setengah-setengah? 10% banding 90%. Ya 10% yang di film ya. Karena gue kan sebenarnya 2 tahun ini dikontrak sama Holy Wings Group. So jadi gue ada kuota titik show atau gig yang harus gue penuhi dari mereka. Jadi gue cuma dikasih, jadi gue ada 2 manajemen nih. Manajemen yang ngurusin gue film di series sama endorsement atau iklan. Yang satunya lagi khusus DJ. Nah ini berantem terus nih. Jadwal, rebutan jadwal. Iya kayak ada manajer gue yang di film namanya Buci kan sama Jamie, Bung Jam. Gitu. Lu kasih kali anjing dia bilang gitu, 1 tahun 1 seri 1 film lah dia bilang kayak gitu. Sementara yang manajemen DJ ya nggak bisa lah gitu. Ya udah oke, kalau lu mau kasih ke gue 6 bulan sebelumnya. Sementara lu tahu kan kadang-kadang film 2 bulan lagi syuting gitu ngerti gak lu? Wah nggak bisa. Cuman alhamdulillah gue selalu bilang ke si manajemen DJ gue, pokoknya gue setahun harus ada 1 aja, mau film atau series. Tahun ini gue ada 1 series, gitu. Harusnya main sama temen lu tuh, cuman kayak temen lu jadwalnya susah, gue sebel banget. Padahal gue udah pas tahu. Siapa? Ini film ya? Atau series? Ya gue nggak usah sebutin tayang di mana atau apa segala macam. Harusnya sama Agus Ringo. Karena gue pengen banget adu acting sama dia. Tapi kayaknya dia jadwalnya susah. Sibuk. Makanya gue sempat bilang, ya sebenarnya kan gue ngambil ini gara-gara dia gitu. Cuma karena dia sibuk ya kan. Dan jadi ganti. Dia masih nyari, masih kesulitan. Cuman intinya gue bilang dia udah mundur 1,5 bulan. Gue bilang gue nggak bisa lagi mundur nih karena udah menuju akhir tahun. DJ gue udah stripping DJ. Ya, lu stripping banget bro, gila bro. Tapi kenceng lah duitnya. Iya alhamdulillah ya. Cuma sih kayaknya gue 51 balik sinetron lagi. Nah jeng. Lah emang lu pernah syuting sinetron? Pernah gue. Mana? Sinemart. Oh Sinemart? Iya.
Oh ya? Iya, tapi gue selalu ngambilnya syuting sinetronnya Ramadan. Karena kan Ramadan Kayak main sama siapa? Dude. Oh Dude, Baim gitu-gitu. Baim belum pernah, gue pokoknya Dude, Karissa Putri, Naysila, terus Nabila Shakib. Oh zaman-zaman itu ya? Iya, terus siapa namanya? Marsyanda. Ya pemain Cinemat lah. Cinemat banget lah. Judulnya lucu-lucu juga. Akso Madinah lah, dari sujud ke sujud lah, Rafika lah. Gue pernah nih ada cerita lucu dikit boleh? Boleh. Gue syuting sama Dude nih. Gak tau kenapa pokoknya di saat bersamaan tiba-tiba TV sebelah itu lagi heboh acara-acara horor. Oke. Kayak gue sebutin aja Dunia Lain gitu-gitu. Ratingnya tinggi banget. Gue tahu ya. nih arah cerita lo. Terus. Di tengah-tengah nih tiba-tiba sinetron gue ini kayaknya pengen dimasukin unsur-unsur mistis. Itu gue sempet sampai 3-4 jam berhenti syuting karena gue nggak mau ngelakuin adegan scene itu. Yang silly gitu ya. Masa tiba-tiba anak gue terbang? Iya. Gue bilang apa anjir, gue bilang. Jadi tiba-tiba anak gue kayak bayi gue kayak tiba-tiba terbang gitu. Jadi intinya mau dikasih tahu bahwa ada mistis di ruangan itu. Iya. Karena saat itu trennya adalah yang ratingnya tinggi yang mistis-mistis. Jadi nanti mau dibawa kayak misalnya ada yang percaya dukun padahal sebenarnya ini nggak boleh gitu lah. Dasar kayak gitu. Cuman gue bilang, Pak serius deh gue bilang. Apa kek benda melayang kek atau apa gitu. Jangan anaknya. Kenapa anak gue umur 3 tahun terbang ke langit-langit? Gue bilang nggak mau, gue nggak mau. Bego gue bilang. Iya. Udah deh jangan apa maksudnya, jangan bikin sesuatu yang gak masuk akal. Sementara Dude udah kayak udah lakuin aja biar cepet nih, masih ada 60 scene lagi. Enggak, gue bilang enggak. Sampai akhirnya terus akhirnya gimana? Solusinya tetap dilakukan scene itu. Cuman gue gak ada di sini tuh. Jadi begitu pas anaknya udah gak terbang, udah jatuh lagi, baru lu muncul. Sih kalau gue lupa ya. Gue juga pernah bro, kayak gini bro, sama. Ketika zamannya dulu sebelah tuh yang mistis tuh lagi hits, rating kita jadi agak turun. Dicampur aduk lah, anak gue tiba-tiba matanya 3. Apa yang begitu-begitu sama bro. Tadi lu bilang sinetron apa segala macem, religi ketika Ramadan gitu. Cuman Open BO seru ya. Open BO ya. Itu seru gak syutingnya? Seru. Pecah tuh film ya? Apa series ya? Seriesnya pecah. Terus ada satu hal yang paling susah actingnya, tau gak di mana? Apa? Jujur, Open BO. Di mana? Ciuman sama Wulan. Kenapa? Karena gue sama Wulan udah temenan dari lama banget gitu. Jadi kayak susah. Awkward. Kan gue bilang, gue orang yang gampang cinlok ya, gitu. Tapi karena Wulan gitu orangnya, yang udah deket banget sama gue, jadi kayak kan biasa kadang-kadang gue bikin chemistry dulu, jadi pas emang bener misalnya ada adegan apapun itu, ciuman atau pelukan apa segala macam, berasa gitu, ada sedikit karakternya benar-benar berasa suka gitu. Kalau ini sama Wulan kayak udah tatap-tatapan mata doang, aduh aja. Nggak dong lah ini. Kalau kadang-kadang yang gue udah serius Wulannya ketawa gitu. Iya pokoknya jadi untuk pas lagi ada adegan kissing gitu tuh lumayan take berkali-kali karena ketawa gitu loh. Bisa aja lah. Nah, bisa aja lah. Lan guritna WhatsApp. Oh gitu ya. Oke. Jadi triknya gitu ya supaya adegan kissing diulang-ulang gimana bro? Coba dikasih tahu. Lu tapi boleh gak sama Titik? Nggak boleh. Lu gak boleh? Nggak boleh. Oh gak boleh, oke. Kalau lu boleh ya? Ya boleh lah udah kejadian. Kalau gue bukan bawa kejadian, harus boleh. Harus boleh. Gue juga pengennya sih sebenarnya nggak apa-apa kalau menurut gue sih. Enggak, kalau menurut gue, tapi ini beda-beda pendapat ya. Menurut gue aktor itu adalah ketika lu udah menjadi aktor itu udah gak ada batasan. Ya. Jadi karena gue pernah syuting film pendeknya Robby Ertanto itu sama cowok. Jadi gue jadi ceweknya. Film apa? Film pendeknya Robby Ertanto. Oke. Nggak keluar tuh. Jadi art movie gitu lah ya. Tugas-tugas akhirnya dia di IKJ waktu itu. Jadi gue jadi cewek gitu. Terus gue tiduran di atas si cowoknya. Jadi kesannya gue yang gitu. Terus si cowoknya itu harus cium leher gue. Adegannya gitulah pokoknya. Gue jadi cewek gitu. Itu jadi si yang pemain cowoknya itu anak teater IKJ juga. Itu tau gak lo? Kan gue duduk ya udah pasti di itunya dia ya. Ya udah kita kan aktor deh, nggak ada batasan. Lu harus ngelakuin apapun yang harus karakter butuhkan kan. Terus dia harus nyium leher gue. Itu lama banget, sejam kagak jadi-jadi. Tau gak gara-gara apa? Karena dia keringet dingin. Dia maksudnya dia gemeter karena ya I mean like kita emang straight. Nervous, maksudnya dia nervous gitu ya? Dia nervous karena dia straight, gue juga straight. Jadi nyiumnya tuh cuman kayak gitu. Sebenarnya kan harus yang segitu kan. Sampai tau gak gue giniin, gue bilang bangsat, gue bilang udah lu beneran cium leher gue sehorny-horny biar cepet
kelar syuting. Kelar syutingnya. Lu pikir gue menikmati anjing duduk di ini lu anjing. Terus gimana? Akhirnya jadi. Bisa. Gue bilang gitu dong. Gue bilang udahlah. Terus maksud gue ya itulah itu sometimes. Tapi menurut gue Vino juga kan nggak boleh kan? Bukan Vino. Kalau Vino nggak mau. Kissing scene ya? Okay. Tapi itu pilihan dari semua masing-masing. Dan di Hollywood juga banyak kok yang kayak gitu. Cuman gue termasuk orang yang apapun yang disuruh sama sutradara gue pasti lakuin. Ya. Mikirnya belakangan. Ya. Gitu. Untungnya, ya, gue juga harusnya seperti itu sih. Tapi ya karena istri gue dia udah di industri dulu dan segala macam, dan gue menghormatilah keputusan dia ya. Tapi so far so good lah. Iya, gitu. Ya, family first lah. Ya, sebenarnya itu yang ya gue juga professionally involved di sebagai aktor dan apa segala macam. Menurut gue setuju sama lu bahwa ketika ada adegan-adegan tersebut ya itu part of the job gitu ya. Mau kayak gimana ya, kita namanya aktor, tapi ya emang harus kita yang jaga sendiri juga jangan sampai keterusan gitu ya. Nah, kalau gue ada tekniknya. Jadi gue begitu masuk dari reading, begitu masuk hari pertama syuting, itu gue pasti udah ngebuka rasa gue untuk siapapun. Baik itu lawan main gue cewek, lawan main gue cowok. Misalnya lawan main gue cowok nih adik gue nih, gue udah ngebuka banget bahwa lu beneran adik gue, gitu. Ataupun lu rival gue udah ngebuka dikit. Jadi kalau bisa gue jangan terlalu dekat sama musuh gue. Gue ada method actor kali ya. Ya betul. Mungkin kayak gitu. Ya, emang gitu. Gue lebih kayak gitu. Tapi begitu misalnya seminggu sebelum selesai, nah itu udah mulai gue tipis-tipis gue buang. Dan gue biasanya ngomong. Lepas dari karakter maksud lo? Tipis-tipis lu buang apa? Jadi misalnya kayak gue takut salah kita ngomong cewek lah ya, yang paling biasa kejadian misalnya pasangan gue gitu. Gue bisa, gue takutnya nanti ada dari si ceweknya ini tiba-tiba jangan-jangan si Winky suka gue beneran nih, gitu. Itu biasanya dari awal gue udah ngomong dari pas reading, gue bakal kayak gini ya. Kalau lu nggak terima, kasih tahu gue aja. Jadi gue biar tahu batasannya segimana. Cuma kalau lu kebuka, ya nggak apa-apa, kita jalanin deh gitu. Bukan berarti gue jalanin tuh jadi gue jadi mengambil kesempatan dalam kesempitan, nggak sama sekali lo, beda nih. Maksudnya kayak misalnya kadang-kadang kan ada lu megang tangan aja kan, tangan berbicara ya. Kalau di acting ya, kalau gue belajar ya dari misalnya dari Almarhum Didi Petet, kayak lu gini aja nih misalnya gini nih, ini kan sebenarnya ruas ini kalau lu syuting kayak lu shoot gini kan ini pasti ada arti nih. Contoh nih, misal gue ngomong sama lu nih, dari tadi lu cerita terus gue gini terus nih. Kira-kira apa artinya? Gak sabaran ya, apa nervous gue. Pertanyaan lu ganggu gue kan. Nah kayak gini-gini kan, maksud gue gestur-gestur yang kayak gini-gini kan akan keluar kalau misalnya perasaannya bener. Tapi kalau lu buat gue harus nervous berarti gue harus gini kan, kelihatan banget beda gitu. Nah jadi maksud gue hal seperti itu biasanya gue kasih tahu ke lawan main gue. Tapi begitu pas udah mau selesai, biasanya untungnya yang udah kita saling tahu bahwa kayaknya kita udah mulai harus ini ya, back to normal life ya gitu. Biasanya kita salaman, thank you udah jadi partner yang baik, gitu aja. Itu sih metode gue nggak tahu yang lain bisa setuju bisa nggak gitu. Emang juga gue kalau misalnya main film gitu, emang itu seru ya. Kenapa? Karena kita berinteraksi sesama aktor yang manusia dan mereka punya cara pikir beda, background beda. Jadi misalnya gue sama Luna, gue sering banget syuting sama Luna, actually dari dulu gitu ya. Ya sama dia gue udah tahu nih, udah dapet chemistry gimana. Tapi kalau misalnya ketemu sama yang lain, metode yang sama gue gunakan ke dia itu belum tentu works. Jadi gue serunya adalah kalau misalnya emang syuting sebagai pemain film ya, kalau gue nih ya, gue mencoba untuk menggali ini orang nih nyamannya di mana atau nggak nyamannya di mana, dan harus tahu. Yang susah adalah kalau misalnya lawan main yang ketutup. Gue pernah ketemu. Yang gue pernah sekali ketemu kayak gitu. Gue pernah sekali ketemu kayak gitu. Itu gue pernah ketemu sekali kayak gitu. Jadi pas ketika kita physical touch ya, bukan ada ciuman atau apa, physical touch misalnya kayak gandengan. Bukan gandengan, gue bukan pasangannya dia. Jadi ada physical touch misalnya kayak udahlah lu nggak apa-apa ya gitu. Gini-gini misalnya gitu. Gini, gitu. Tapi biasanya gue nanya dulu, boleh nggak gue megang ini lo gitu. Lu keberatan nggak? Apa wis oke, pegang aja gitu. Jadi misalnya kayak, tapi kayak, jadi gue berasa kayak gue buat gitu loh. Lu acting pet ininya tuh jadi nggak natural. Karena maksudnya biasanya kalau gue mau melakukan hal itu, gue tidak akan ngomong di set. Jadi gue akan bikin sudden move gitu. Karena feeling gue pengen dia nangis nih. Gue sebagai temennya gitu, gue pengen pegang kayak udah tenang ya gitu. Emang gue ngerti lah perasaan lo.
Karena temen deket kan. Cuman kalau misalnya karena gue tahu dia nutup, ujuk-ujuk gue gitu terus dia gitu, ngerti gak lo? Jadi gue langsung ngomong nanti gue kayaknya gue jadi kayak nge-create, tau gak lo? Gue nanti bakal ada megang gini, masalah nggak? Abis itu nanti kalau misalnya gue pegang tangan lu terus gue tarik ke arah lift gitu, nggak masalah nggak? Tapi kan jadi kayak koreografi. Di koreografi. Itu kadang-kadang pas gue hasilnya nonton di premiere gitu kayak ya, kayak kelihatan kita udah mau ngapain, udah mau gitu, jadi nggak natural. Iya. Kita tahu PL angkatan terutama tahun-tahun kita nih 90-an itu memproduksi orang-orang yang kompeten dan terkenal atau hebat di industri DJ. Ada lu, terus kakak kelas kita ada siapa? Ada Riri. Ada Riri, ada Hogi, banyak banget men. Banyak banget. Di bawah kita ada Dipa. Ada Dipa, Merdi segala macam. Dan juga di film juga banyak lagi. Iya. Ada Aga, terus ada siapa, Ricky ya kan, yang untuk Hizkia. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat teman-teman ya, misalnya mungkin sekarang gua nggak tahu lah, tapi pada saat yang kita sering-sering pergi pasti DJ PL. Di klub nih DJ PL. Hizkia dulu di DF ya. Ya di DF. Dia 12 tahun di DF ya. Di DF, lu, Dipa dan lain sebagainya. Kenapa ya? Gue juga gak ngerti gue. Iya. Hampir semuanya loh. Banyak banget musisi, bukan kan DJ ya, pokoknya yang berhubungan sama dunia entertainment, PL tuh banyak banget. Padahal kagak ada hubungannya sama entertainment ya. Coba gue pengen tahu tanggapan lu, apa itu ada hubungannya karena sekolah kita laki semua, di sekolah kita kerjanya main mulu, belajar dikit. Gimana mungkin coba? Karena kita udah terbiasa untuk pertama kali menjadi pelopor, dan I would say ini pelopor PL Fair. Pensi ya? Itu pensi pertama loh. Betul. Di Indonesia menurut gue. Yang bener-bener bergengsi banget. Orang tuh mau masuk PL Fair tuh zaman dulu bukan kan yang mau masuk ya, mau ngeband di situ aja tuh audisinya tuh repot, terus gitu band-band yang gede zaman dulu tuh rebutan juga main di PL Fair. Karena emang kalau sekarang kan pensi udah di mana-mana kan. Nah kalau dulu tuh kayaknya PL Fair juga mengangkat suatu band yang anti mainstream juga, setahu gue gitu. Jadi kayak mungkin dari situ jadi kayaknya orang-orangnya menjadi, nggak tahu ya, sebenarnya nggak ada hubungannya sih, cuman kayak dari situ tuh gue rasa banyak banget yang menjadi musisi aja sih gitu. Karena anak PL pada masa itu ya mungkin ya anak gaul sih. Jelas itu dong. Lebih jujur ya, paling gaul tuh angkatan lu lagi. Kenapa? 99 tuh anak gaul banget lagi. Pada saat itu? Nggak saat itu SMA. Nggak saat itu. Cuman setahu gue pokoknya dari semua angkatan yang gue ngeliat, mungkin karena gue kelas 3 pas lu kelas 1 ya. Angkatan lu tuh menurut gue gaul, cakep, keren gitu, tau gak lo? Oh iya, thank you. 99 tuh juga angkatan jumlahnya terbanyak di PL. Selama ini gue juga baru tahu. Emang iya? Iya, jadi 96, 97, 98, 99 ini jumlah murid ya. Setelah 99 decline. Oke. Gue dapat infonya seperti itu. Angkatan gue terbanyak. Angkatan gue tuh kelas 1 sampai 7 kelas, men. 7 kelas? Asli. Yang gak naik kelas berapa? Yang gak naik kelas 1 kelas sendiri. beneran. Jadi yang gak naik kelas 1 kelas sendiri, veteran tuh dikumpulin di satu kelas. Di berapa orang? 20-30 orang gak naik kelas. Itu rasis gak sih? Kenapa? Orang bego dikumpulin satu kelas. Tai banget. Dan waktu gue kelas 3-nya, kan gue IPA ya. Yang nakal-nakalnya tuh anak-anak yang bengal-bengal dikumpulin juga di satu kelas, 3D namanya. Gue juga bingung tuh kepala sekolah dulu ngatur gimana. Gue bilang, wah gila, 3D isinya bangsat-bangsatnya semua nih dikumpulin. Mungkin biar gampang kali ya, biar untuk statistiknya. Jadi kalau nggak misalnya jadi ngambil ini kali statistik, sampel. Jadi misalnya satu kelas isi 30 orang tuh di kelas 3D tuh, yang semuanya bandel-bandel tuh. Kalau misalnya udah lebih dari 10 orang nilainya di bawah 5, langsung satu kelas aja. Udah langsung aja deh. Atau juga dikonsentrasikan nih supaya nggak merusak nih yang lain-lain. Udahlah, yang hancur satu kelas aja. Dan itu berisik banget sih anjir. Parah bro. Itu parah. Gila sih, PLC, aduh. Nah bro, nih gue ada pertanyaan dari netizen ya. Netizen PL tapi netizennya netizen PL. Anjing lo. Kelas berapa dulu yang nanya nih? Oke, nih ada dari Iksan PL 2003. Dia adalah ketua IKPL kita by the way, Pak Ketum. Lawyer. Dia nanya, tuh bro Winky, bisa jelasin gak kira-kira value apa yang lu rasain di SMA PL yang kepake banget untuk karir lu sekarang sebagai seniman, musisi, DJ atau public figure yang sukses? Jadi value apa yang lu rasain di PL? Value ketika itu, menurut gue waktu gue kelas 1 tekanannya banyak banget ya. Ya keme itu. Di keme itu tuh benar-benar kayak ngebuat gue
mental breakdown sampai gue sempat mau pindah ke SMA 34 waktu itu. Nah, jadi intinya gini, terlalu banyak dan tiap hari lu dihajar terus, di keme terus gitu. I'm not saying bullying ya, karena kemenya for me it's fun sebenarnya. Cuman karena dari awalnya tadi gue stres sampai mau pindah sampai akhirnya gue kayaknya gue perlu ini gitu. Karena maksudnya di sekolah lain mungkin nggak ada tekanan segitunya ya, kemenya. Jadi akhirnya gue digitu sampai akhirnya sekarang everything apapun yang menjadi masalah buat gue it's nothing lah dibanding dulu. Ya. Value itu yang gue dapat di PL. Itu jadi kita udah dibikin karakter, kita udah siap tempur lah di dunia nyata gitu ya. Tapi tidak dibenarkan zaman sekarang ya, gue tahu. Kalau itu terjadi zaman sekarang mah, udah gila. Viral mentok. Viralnya parah. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bro Sandi Suharjono. Gue pikir Sandiaga Uno. Sandi Suharjono nih PL92 nih pendiri Beta UFO. Lo tau komunitas Beta UFO nggak? Alien-alienan. Dia nanya ke lo, bro. Gue mau nanya. Gue percaya. Ya. Percaya UFO gak? Percaya. Percaya gue. Gue juga percaya banget. Nanti kita next boleh nih ngobrol sama dia, seru bro tentang alien. Oke, lo percaya ya? Gue percaya. Nah, terus ditanya lagi si Ian Susanto nih PL99. Kalau lo percaya sama UFO dan ketemu UFO atau alien, lo bakal keme apa katanya? Oh, lo gitu. kan raja keme. Aliennya lo mau keme gimana tuh? Ini anjing pertanyaannya. Oke, kalau gue ketemu UFO, gue akan gue nggak mau tahu cara lu, pokoknya kepala lu harus jadi segitiga. Kalau dia kan biasanya kan kepalanya bulat di atas gitu, kayak love gitu. Karena kan belum tahu kalau ternyata dia dari kayak kalau di Terminator kan zaman dulu ada yang jadi timah tuh bisa aja kan gitu. Tapi apa nggak kurang seru ya? Kemenya apa ya kira-kira ya? Kemenya bukan keme, malah gue minta sesuatu kali. Apa? Gue minta dibawa ke dunianya mereka. Gue pengen tahu di dunianya mereka DJ-nya main apa? Kalau misalnya DJ ya, misalnya di party lah, misalnya Anima atau apa yang di Amerika gitu kan DJ belakangnya biasanya visualnya kan alien-alienan ya. Taunya begitu kesana visualnya manusia lagi. Kebalik gitu. Itu keren juga ya. Itu keren ya, ternyata alien pada nge-DJ terus manusia di belakangnya. Manusia gitu ya, gokil. Bisa jadi. Nih ada lagi pertanyaan nih ya. Dari Jikir. Jikir nih PL juga, sorry gue lupa angkatan berapa. Masuk surga pas itu. Apa tanggapan lu terkait DJ zaman sekarang yang cuman modal baju seksi, muka poles, play lagu doang tapi banjir job manggung? Bagaimana dengan DJ yang betul-betul berbakat, bukan gimmick gitu ya? Apakah peluang tampil masih besar untuk dapat kerjaan? Masih banyak kok. Justru kebalik tuh yang tadi disebutin semua kriteria itu sekarang mainnya nggak banyak malah. Sempat ada fenomenanya mereka dapat jobnya gede DJ banget. Cewek kan? Banyak banget. Yang jago juga banyak loh. Jangan salah. Oke, sorry. Jago tuh apa? Jago nge-mixnya enak gitu, mainin mood musiknya enak. Iya, banyak yang mereka jago. Jadi gini, sometimes orang terlalu body shaming tentang apa yang mereka punya ya. Ya maksudnya emang mereka choose to be like that gitu. Cuman ada teman-teman gue yang emang kriteria yang tadi disebutin itu memang bener-bener bisa main dan flow-nya enak. Ya. Tapi ada juga yang enggak, gitu. Banyak yang enggak sebenarnya gitu. Cuman gue nggak mau generalisasikan semuanya seperti yang tadi dibilang kayak gitu. Dan kalau ditanya jobnya lebih banyak siapa antara DJ yang seperti itu sama DJ yang beneran bisa main, dan DJ yang beneran bisa main lebih banyak jobnya Mas. Karena itu cuman gue pengen ngeliat sekali dua kali udah beres gitu. Dan itu juga biasanya bukan di tempat-tempat klub yang biasa kita main. Itu biasanya di tempat-tempat yang banyak om-om ganjen kayak Gary gitu. Kayak Gary. Bercanda Gary. Oke. Nah ini ada satu lagi pertanyaan dari netizen PL yang terakhir dari Erik Zenas Kurniawan gitu ya. Dia titip nanya gitu. Katanya kalau Mas Winky nggak jadi DJ, kira-kira kebayangnya sekarang akan kerja sebagai apa, di bidang apa? Akuntan. Kan gue lulusan Atmaja ya. Tapi lu suka akunting gitu? Itu kan numbers gitu kan? Itu gara-gara Doni anjing emang bangsat. Jadi gue pernah suatu saat gue, Doni, Eki, pokoknya angkatan 97 sebelum lulus tuh pokoknya kita ke Ancol atau kemana gitu. Terus gitu kita ngomong kayak gini. Lu mau jadi apa nih? Enggak, pertanyaan gini. Siapa di antara kita yang pertama kali dapetin duit 1M? Siapa? Ini kapan itunya? Pas kuliah? Sebelum, ini pas SMA. Pas SMA? Sebelum masuk kuliah? Sebelum. Siapa di antara kita yang kaya duluan atau enggak at least paling dapat duit 1M pertama kali duluan. Terus Doni, gue kayaknya mau jadi ini, gitu. Karena semuanya pokoknya semuanya yang satu mau jadi
waktu itu Doni mau jadi businessman apalah, satu mau jadi lawyer lah, mau jadi apa. Terus gue bilang, kalau gue mau jadi musisi katro banget kayaknya ya, gitu. Terus akhirnya gue bilang, oke, gue mau jadi akuntan gitu. Awalnya kayak gitu. Jadi gue pikir harusnya akuntan ya. Tapi sekarang pas gue lulus, mau lulus, nyokap gue nanya, mau kuliah di mana? Gue bilang, kamu kuliah di luar negeri ya gitu. Mama udah siapin dananya sebelum Krismon tuh. Krismon 98 kan, gue lulus 97 kan. Terus gue bilang, mau kuliah di, Mama prefer di mana kalau di luar negeri? Ya terserah, pilihan kamu Amerika atau Australia. Cuman kalau Australia lebih dekat sama Mama lah gitu. Ya boleh deh Australia tuh. Terus tiba-tiba mau apa jurusan, musik atau apa gitu. Terus gue, hah, musik? Kok musik sih? Gue bilang, akuntansi lah, gue bilang gitu. Akuntan lagi lah gue ini. Nyokap gue ketawa. Ya ampun Wing, kamu tuh nggak bisa. Anjing gak nyokap gue? Iya karena dia nyokap lu, dia udah tahu bahwa lu gak mampu, malah digituin. Mendingan kamu ambil teater atau enggak acting atau enggak musik. Mama ngerendahin aku. Wah. Tapi hebat ya justru, sorry ya. Itu orang tua yang, kalau soalnya zaman itu kayaknya orang tua untuk mengencourage anaknya di dunia seni itu agak jarang. Iya, dia bilang gini deh Wing, percaya sama Mama. Kamu tuh darah seninya kental. Terus gue waktu itu sangat marah sama nyokap gue, karena gue ngerasa kayak, oh lu ngerendahin gue loh. Karena sebenarnya anak PL ini pintar semua dan semuanya mau ada yang jadi dokter lah apa segala macam. Masa gue ngapain gue jadi musisi? Karena nggak ada satupun dari teman-teman gue yang mau jadi musisi, ngerti nggak lo? Ya kalaupun kakak kelas gue Hogi itu kayaknya gue pikir waktu itu cuma hobi doang kan. Coba kamu pikir lagi deh gitu. Ambil aja nggak apa-apa. Emang kurang duit dari keluarga kita. Keluarga kita kan ya maaf ya punten, maksudnya berada lah gitu. Udahlah kamu ngambil aja seni gitu. Gue saking keselnya nggak mau, tidak mau gue bilang. Jadi akhirnya, tapi pas Krismon jadi gue nggak bisa, karena nyokap gue single parents kan. Jadi nggak bisa, sorry ya Mama nggak bisa biayain kamu nih ke luar negeri, Indonesia aja ya. Ya udah akhirnya gue kekeh pengen di UI akuntansi, nggak dapet deh, bego emang. Akhirnya gue dapet pokoknya di Atmajaya, untungnya tuh akuntansinya bagus juga. Ya UI itu waktunya gue kayak telat atau gimana gitu. Akhirnya gue masuk Atmajaya dan banyak anak PL juga di situ. Nyokap gue ya udah selamat ya kalau emang mau kayak gitu. Tapi berjalan waktu terus tiba-tiba gue nge-DJ kan, dapat duit dari situ, terus gue beli nyokap gue pas segala macam. Lama-lama gue kerja di Indika, jadi DJ-nya Indika sama Mas Agus Sudikatmono tuh, Mas Agus Lasmono. Akhirnya arahnya ke sana, terus tiba-tiba gue casting sama Alex Abad yang nyuruh gue casting di Rizal Mantovani sama Jose Purnomo Jelangkung. Pecah tuh filmnya. Tiba-tiba gue tertarik di acting. Nyokap gue tidur nyamperin gue, tau gak apa? Bayangin gak kalau kamu mengambil di KJ aja, mungkin kamu lebih deep gitu. Dalam hati gue, iya juga ya. Nggak, maksudnya lumayan unik nyokap gue. Kayak nyokap lu tuh ngerti apa anaknya arahnya kemana dan di encourage. Gue justru salut sih denger cerita ini, soalnya jarang. Gue biasanya denger ceritanya adalah ketika anaknya kental di dunia seni apa, dia yang harus meyakinkan orang tuanya bahwa I want this gitu. Orang tuanya bilang, ya oke, itu jadiin aja hobi kamu, tapi dunia seni itu nanti susah untuk kerja. Jadi kamu kerja jadi dokter, jadi apa gitu. Tapi ini justru balik, that's good. Karena kalau nyokap gue mungkin ya, karena nyokap gue anak jenderal ya. Jadi udah terbiasa, ekonominya udah bagus lah mungkin ya, keluarga nyokap gue gitu. Jadi kayak you don't need to worry about the financial just problems. Follow your passion gitu ya. Lu hidup sederhana aja. Jalanin apa yang lu suka, udah biarin aja gitu. Karena misalnya mungkin dia udah terlalu banyak ngelihat temen-temennya yang ada di politik lah atau di mana segala macam, itu ribet banget. Atau enggak yang kerja di mana gitu ribet, dan dia tahu ini bukan lu. Lu kayaknya hidup sesuka lu aja. Nanti yang lu bilang sukses atau money itu bakal datang. Ya, setuju. Yang penting lu happy dulu deh gitu. Kerja happiness lu aja dulu. Gue bilang, gue gak happy kalau gak ada duit lah, gue bilang. Paham, dia bilang, paham gitu. Terus gue bilang, cuman let me do my thing lah, gue bilang gitu. Ternyata begitu pas udah kesini, nyokap gue udah ketawa-ketawa gitu. Makanya kadang-kadang nasihat ibu benar juga ya, dia bilang gitu. Terus gue, iya sih, tapi mungkin juga mah kalau misalnya dulu gue gak ngambil itu, belum tentu gue gini juga gitu. Ya, tapi gue ngerti sekarang kenapa lu awet muda banget. Nyokap lu bilang udah lu hidup happy aja, gak usah ada beban segala macam. Makanya muka lu bro, nih dia nih mukanya sama nih. Gue inget banget. Ya gue beda lah, gue beda. Tapi lu tuh sama dari kelas 3 dulu. Maksudnya gue liatnya lu kelas 3 ya. Sampai sekarang nih kayak gue salut sih men. Makanya lu ya, biasanya gue tahu bahwa ya hidup lu inilah apa namanya, lu menjalaninya dengan santai, dengan apa. Cuman dengan ada happy. Yang gue ambil paling penting dari situ sampai sekarang adalah ketika lu gini ya, maksudnya banyak mungkin teori yang mengatakan cuman kalau gue ngerasa kayak gini,
dan gue sering ngobrol sama Doni atau siapapun gitu ya. Banyak banget gue ngeliat orang-orang di sekitar gue sukses banget gitu. All of a sudden jadi kere banget. Kalau enggak jadi drop banget. Tiba-tiba ada lagi yang naik lagi cepet terus turun banget gitu. Dan mereka tuh kayak ke bawah arus emosi stresnya gitu. Jadi kalau pas euforia banget, begitu hancur stres banget gitu. Nah kalau gue misalnya udah sampai titik euforia yang wah gila gue lagi puncak karir nih misalnya gitu. Begitu gue udah sampai titik itu, gue kasih 5 menit diri gue untuk gue menikmati itu kayak yes gila gue keren banget nih apa segala macam. Tapi after that gue punya teori namanya teori zero. Begitu gue lagi seneng-senengnya banget, gue harus ingat ini sementara nih. Lu pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Kapanpun itu. Jadi siapin untuk lu jatuh. Tapi begitu pas gue lagi jatuh banget, gue sedih anjing parah banget hidup gue. Tapi gue langsung balikin lagi ke nol lagi. Tenang Wing, lu pasti akan naik lagi gitu. Jadi gue flatline aja terus gitu. Jadi nggak kayak duduk gitu kalau lari gitu kan, heart rate lu. Diusahain kayak gitu kalau gue. That's nice. Satu, menjelang terakhir, momen yang lu inget di PL apa? Yang bisa membuat itu turning points. Tadi lu udah cerita lah mengenai keme-kemean apa segala macam. Mungkin gue butuh satu yang bisa juga untuk menginspirasi teman-teman gitu ya, para penonton yang ini kan di YouTube channel IKPL. Kita harapkan penontonnya dari PL dan juga dari non PL. Mungkin ini adalah kayak semacam final remarks dari lu yang lu mau sampein terkaitan dengan PL. Lu bisa juga mungkin ayo anak-anak masuk ke PL apa? Just anything. What you will say about your high school time? Okay, the most valuable things about my high school SMA Pangudi Luhur, gue ngerasa bonding antara alumni itu kuat banget. Kita nggak usah ngomong pas lagi sekolah ya. Jadi pas sama alumni itu kuat banget. Jadi ketika gue nggak tahu di sekolah lain, cuman alumni kita sangat kuat gitu. Ketika pas kita keluar dari PL, kita butuh apapun yang berhubungan dengan kerjaan lo. Itu akhirnya bisa dihubungkan dan akhirnya biasanya semuanya lancar. Betul. Iya. Jadi misalnya gue butuh ini nih, lu kenal siapa nggak gini-gini gitu. Dan rata-rata alumni PL itu jadi hampir jadi orang semua. Maksudnya sukses lah di bidangnya masing-masing. Mau di pemerintahan kayak mau di bidang profesional kayak mau di bidang entertainment kayak sports atau apapun tuh pokoknya mereka punya pegangannya masing-masing dan itu sangat berpengaruh di negara kita. Jadi kalau misalnya lu masuk PL, gue rasa lu akan mendapatkan hal yang sama dan gak akan pernah berubah lah itu. Jadi memang alumninya, jadi 3 tahun di sekolah, gue juga merasa gue di sekolah di PL cuma 3 tahun, tetapi efek jangka panjangnya itu sampai detik ini ada, sampai 20 tahun setelahnya pun gue masih merasakan ke-PL-annya itu dan itu benefit alumni connection itu jelas dan clear gitu. Emang kalau Nikita berapa tahun ya? Nikita 4. Nikita juga lulusnya bukan di PL, di DB. Di DB. Pengkhianat. Gak apa-apa nih. Pokoknya walaupun lu gak lulus di PL tapi lu court miringnya keren. Main-mainnya gokil. Nikita Dompas nanti kapan ya? Kita kalau ada waktu nanti kita podcast sesama. Harus ada Nikitanya. Ada Nikita. Itu lucu gitu banget tuh pasti. Iya. Ada yang mau lu sampein lagi mungkin? Jangan lupa untuk nonton terus diskusi Taman Belakang khususnya buat anak PL dan yang bukan anak PL, tonton aja biar lu tahu bahwa ternyata sekolah kita seseru itu. Siap. Teman-teman, Wingky Wirawan, Alumni of the Month di KPL, Host of the Month, yang excel di bidang kreatif, film, DJ, musisi dan segala macamnya. Sukses terus bro. Sama-sama Chris. Thank you. Semoga kita ketemu lagi. Dan lancar semua ya. Thank you. Bye-bye.